Salam Rahayu. Orang Jawa kental akan spiritual. Orang Jawa kental akan ritual. Orang Jawa kental akan kesaktian. Itu pun juga orang Jawa kental akan budaya, juga sejarah. Itulah kesimpulan orang Jawa yang diajarkan oleh nenek moyang kita dulu. Atas kuasa Allah lah semua ini akan terjadi. Baik kenikmatan, baik wabah maupun penyakit, hanya Allah lah yang berkehendak atas semuanya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa yang kita hasilkan, kita selalu menghargai apapun bentuknya, apapun kondisinya. Inilah bukti sejarah yang selama ini kita menjadikan profesi sebagai mata pencaharian kita sehari-hari. Teman-teman, boleh teman-teman ketahui bahwasanya peradaban pasti akan menemukan beberapa jenis benda-benda yang menjadi bukti sejarah, di mana tempat di pegunungan atau di perairan, bila mana menemukan sesuatu benda yang menjadi bukti sejarah, berarti di situ terdapat aktivitas atau sebuah peradaban di masa lampau. Untuk kali ini saya akan mereview beberapa barang yang saya dapat dari teman-teman dari wilayah Bojonegoro. Ini yang saya ambil tadi malam, baru pulang. Beberapa barang ini baru saya akan mereviewnya agar teman-teman paham dan bisa menjadi suatu pembelajaran bahwasanya inilah bukti sejarah yang sesungguhnya, menjadi bukti sejarah di masa lampau untuk dipelajari untuk generasi penerus bagi kita semua. Oke, nanti saya akan jelaskan satu persatu, entah filosofi, entah esoteri, entah itu estimasi. Nanti beberapa barang akan menjadikan sebuah bukti. Setiap pembuatan benda yang mempunyai ornamen-ornamen khusus, pasti nenek moyang kita punya arti dan mempunyai maksud tujuan tertentu. Oke, saya akan menjelaskan beberapa barang yang mungkin dalam pemahaman saya ada referensi atau penyimpangan. Mohon kiranya menjadi masukan atau tambahan buat pemahaman kita. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa barang temuan. Sebelum saya menjelaskan beberapa temuan, boleh dipahami ini adalah temuan darat atau temuan pegunungan, juga bercampur dengan temuan sungai berantas. Ini campur aduk jadi satu teman-teman. Pertama saya akan memberi pemahaman buat teman-teman bahwasanya temuan sungai atau benda-benda yang kita temukan itu tidak semua tua teman-teman, karena sering kita mendapatkan suatu benda-benda yang modern, seperti halnya uang Rp50 dan peluru-peluru bekas berburu hewan di
hutan, dan juga kita mendapatkan benda seperti ini yang biasa buat sarana atau sebuah jimatan gitu teman-teman. Ini terkadang sering kita temukan benda-benda ini di Sungai Berantas atau Bengawan Solo, karena daratan atau suatu peradaban itu letaknya lebih tinggi daripada perairan teman-teman. Jadi terkena hujan atau erosi, benda-benda yang dulunya di daratan akan melarung ke sungai begitu. Makanya dari temuan-temuan kami, benda-benda seperti ini sering kita temukan, mulai uang kuno sampai uang sekarang. Untuk pemahaman kali ini, mungkin ini menjadi suatu pembelajaran yang wajib kita pahami teman-teman, wajib kita kaji pemahamannya, bahwasanya benda-benda seperti ini, apa yang kami temukan seperti ini adalah bukti sejarah otentik, bukti sejarah di masa era peradaban kerajaan. Jadi tidak mudah untuk dikuasai oleh sesuatu hal yang gaib, dan tidak mudah untuk menarik benda-benda seperti ini dengan cara ritual teman-teman. Mungkin kalau benda-benda seperti ini bisa, benda-benda seperti ini bisa, karena dalam pemahaman saya, benda yang mempunyai usia tua pasti mengandung unsur karat karena usia yang terlalu lama teman-teman. Benda adalah sebuah benda, bukanlah pusaka. Saya sering menjelaskan benda adalah benda, bukti sejarah, bukan pusaka. Dimana pusaka bisa diartikan bahwasanya suatu benda yang diamanahkan kepada seseorang untuk dijaganya. Begitu teman-teman. Begitu pula hal seperti ini, bahwasanya ini juga bisa menjadi sarana media pusaka karena diamanahkan oleh makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk halus, termasuk jin. Mungkin sebagai bukti di situ ada sejarah, bukan sejarah masa lampau, tapi sejarah tua gitu teman-teman. Sejarah tua atau sejarah yang dimaksudkan berkhodam, sejarah berkhodam begitu teman-teman. Jadi apapun yang mengandung unsur tua itu bisa dimanipulasi dengan manifestasi dengan suatu benda, tapi bendanya biasanya seperti ini teman-teman. Tapi kalau benda-benda seperti ini tidak bisa dimanifestasi karena ini adalah bukti sejarah otentik di masa lampau. Bahkan benda-benda seperti ini tidak mudah untuk dimanifestasikan untuk menjadi bukti tuah atau bukti khodam. Tapi ini adalah bukti sejarah, yaitu peradaban di masa lampau, di masa zaman kerajaan. Itulah pemahaman pertama yang saya pahami. Tapi kita wajib menghargai, kita wajib menghormati apapun pendapat orang lain, apapun inspirasi orang lain. Kajilah dengan seksama, petiklah hikmah di dalam inspirasi orang lain. Asal teman-teman ketahui bahwasanya tidak heran bila kita di Jawa banyak generasi penerus dari leluhur kita, dari nenek moyang kita,
yang kental akan kesaktian, yang kental akan spiritual, yang kental akan kadigdayan. Jangan heran, karena kita adalah orang Jawa. Orang Jawa dikenal karena kelebihan dari sebuah doa-doa atau spiritualnya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh heran, kita harus menghargai, bahkan itu adalah pemicu generasi penerus kita untuk di masa depan agar kita tidak mudah dijajah oleh bangsa luar, teman-teman. Kita harus menghargai sesama, kita harus menghargai akan sejarah dari peninggalan nenek moyang kita, bahwasanya kita sebagai orang Jawa pasti dan kental akan mistik, kental akan ritual, atau kental akan dengan dunia-dunia gaib. Itu adalah identitas kita sebagai orang Jawa. Oke, akan saya buktikan kenapa saya mengasumsi orang Jawa adalah kental dengan sesuatu media, sesuatu jimatan, sesuatu benda yang bertuah. Ini buktinya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman. Saya sering mendapatkan beberapa jimatan di masa lampau menurut saya sebelum Islam masuk ke Jawa. Identik leluhur kita mempunyai suatu sarana atau media yang menjadikan sebuah ageman atau jimatan di masa lampau, teman-teman. Bentar, saya akan mengumpulkan beberapa bukti atau sarana media di masa lampau. Kenapa kita kental, sebagai orang Jawa kental dengan dunia mistik, dengan dunia gaib? Karena dari leluhur kita sudah mengajarkan hal-hal seperti itu, dan dari leluhur kita sudah mempercayai suatu benda adalah sarana atau media sebuah kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dulunya diartikan sebagai Sang Hyang Menang, Sang Hyang Widi, dan Sang Hyang Agung. Itu, teman-teman. Ini adalah sedikit beberapa bukti, yaitu ini sebuah surat atau jimatan zaman dulu, teman-teman. Yang ini medianya ini adalah logam perunggu, yang di dalamnya terdapat, biasanya saya buka, terdapat sebuah tulisan atau aksara-aksara yang mengandung arti-arti tertentu. Saya pun kurang memahami tentang arti sebuah tulisan yang ada di dalam. Tapi ini yang menjadi keyakinan saya, bahwasanya orang dulu mempunyai suatu filosofi, suatu arti dalam benda-benda yang diukir atau yang dimodifikasi dengan suatu arti-arti tertentu. Seperti halnya ini. Kalaupun cuma kelentengan, kita mungkin tidak sebagus ini, teman-teman. Ini adalah sebuah sarana media ritual yang mempunyai arti khusus. Mungkin dalam pemahaman saya, ini adalah melambangkan suatu alam. Dan ada beberapa barang sejenis ini adalah media atau sarana buat ritual juga. Ini termasuk kecer atau lonceng kecil, karena budaya mengajarkan budi pekerti atau andapasor atau dharma itu dengan sarana-sarana tertentu, seperti gamelan, seperti tembang, seperti halnya sebuah ritual-ritual yang lainnya. Oke, akan saya lanjutkan tentang pemahaman sejarah atau artefak kuno. Kenapa saya sering menyimpulkan bahwasanya orang zaman dulu ada beberapa versi dalam tahap
pemakaman teman-teman. Ada yang dibakar, ada yang ditanam atau dikebumikan, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang saya akan memberi pemahaman kepada teman-teman bahwasanya ini saya temukan di daratan yang di situ terdapat suatu peradaban yang dulunya dibuat untuk sarana pembakaran atau kita bisa menyimpulkan acara ngaben gitu teman-teman. Jadi ini adalah sarana sekaran atau termasuk koin gobok yang dibuat tabur kubur. Kenapa bisa nempel seperti ini dan tidak bisa dilepas ini teman-teman? Karena mungkin dari pemahaman saya ini adalah dulunya dirakit atau dironce sedemikian rupa dan disertakan dalam pembakaran zaman kuno dulu. Jadi ini kena pembakaran jadi sampai menyatu atau menempel seolah-olah ini apa itu bahasa Jawanya delendeng teman-teman. Seperti itu. Dan ini juga seperti halnya media gobok yang sudah ngempal terkena panas yang terlalu kuat, entah mencapai berapa derajat, tapi bisa menghancurkan atau bisa melelehkan sebuah logam perunggu. Ini adalah contoh atau dokumentasi otentik yang kita temukan untuk pemahaman di masa depan. Begitu teman-teman. Dan selain ini saya mempunyai bukti bahwasanya apapun yang saya temukan seperti mangkok ini adalah bekal kubur zaman dulu. Seperti mangkok lengser ini adalah bekal kubur yang memang ditanam beserta jasadnya. Begitu teman-teman. Karena beberapa kepercayaan atau keyakinan di masa lampau itu ada beberapa benda yang dulunya pembawaan dari masa hidupnya itu disertakan di liang kuburnya. Seperti ini atau seperti perhiasan-perhiasan atau manik-manik yang sering saya temukan. Dan selanjutnya saya akan memberi pemahaman lagi kepada teman-teman bahwasanya dari beberapa barang yang kami temukan, yang kami simpulkan, saya akan menyimpulkan seperti biasa besi aji. Ini termasuk bulan sabit yang sering saya review, yang sering saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah media atau sarana alat oleh orang zaman dulu, sebagai senjata juga sebagai alat. Jadi ini termasuk belati suduk. Dan beberapa barang seperti ini besi aji atau sejenisnya yang menjadi bukti sejarah otentik di masa lampau ini tidak mudah untuk dimanifestasikan langsung ke daratan, tapi harus dengan cara menggali atau digali atau dikuak sedemikian rupa. Bila mana ada di perairan harus kita cari dengan menyelami. Itu baru menunjukkan suatu bukti sejarah di masa lampau. Tapi bukti dalam sebuah tuah masih atau bisa dimanifestasikan sebuah benda seperti ini. Oke. Mungkin referensi atau sejenis pemahaman dari saya, itulah yang saya pahami selama ini, selama berkecimpung dalam dunia sejarah. Semoga menjadi suatu pemahaman atau referensi di masa lampau. Mungkin ada pemahaman yang kurang atau pemahaman dari saya yang tidak bisa menerima, mungkin bisa menjadi masukan atau tambahan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita pahami,
lebih baik dikaji dulu dan menjadikan bukti bahwasanya kita adalah orang yang berakal, kita adalah orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Pasti kita akan berpikir rasional dan berpikir yang sehat. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargailah karya orang lain, hargailah kemampuan orang lain, hormati, saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita adalah saudara, kita adalah sesama orang Jawa, jalin ikatan silaturahim dengan baik. Karena Allah menciptakan manusia itu tidak akan sama, dan kita menganggapnya benar belum tentu orang lain menganggap benar, orang lain menganggap salah belum tentu dalam anggapan kita itu salah. Jadi perbedaan tersebut akan menjadi keharmonisan suatu ikatan hubungan silaturahim. Teman-teman, kita tidak bisa seperti mereka, mereka pun tidak bisa seperti kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa menghormati satu dengan yang lainnya. Salam Rahayu, salam budaya, salam benda-benda bersejarah.